Tak bisa dipungkiri lagi pada hari ini bahwa teknologi terus berkembang dengan pesat. Teknologi ada untuk membantu human atau orang dalam melakukan segala sesuatu di saat ini. PT Noken Inovasi Teknologi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dari Papua. Mulanya, PT Noken Inovasi Teknologi atau Nokensoft sendiri berawal dari CV di tahun 2016 dan terus berkembang hingga menjadi perseroan terbatas di tahun 2021. Keyakinan akan perubahan dunia modern ke arah teknologi mendorong kehadiran Nokensoft di Papua agar menjadi sarana untuk menjaring generasi muda Papua di tengah arus kemajuan teknologi yang pesat. Walaupun dihadapkan dengan tantangan laju infrastruktur di Papua, kebutuhan akan developer atau pengembangan di dunia teknologi informasi dari generasi-generasi muda di Papua dijawab dengan penuh optimisme oleh PT Noken Inovasi Teknologi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan sumber daya manusia dari Papua untuk dapat bersaing dengan para pengembangan dari luar Papua. Sebelumnya untuk menjelaskan detail tentang PT Noken Inovasi Teknologi Informasi, kami untuk badan usaha PT-nya sendiri baru 2 tahun. Tapi sebelumnya kami sudah jalan dengan nama CV, itu sudah dari 2016. Cuma kami lebih semakin dari 2016 sampai 2021 lah kami pikir sudah lebih siap untuk lebih profesional, jadi kami bangun kantor. Dan tujuan kami di sini sebenarnya karena mau tidak mau perubahan dunia ke arah teknologi itu pasti akan terjadi. Mungkin kita di Papua ini agak lambat karena infrastruktur ya. Karena infrastruktur agak lambat, tapi sekarang udah mulai terbuka dengan ada tower-tower di setiap kampung, kemudian fiber optik sudah maju, sudah masuk ke daerah kota dan lain-lain, itu membuka teknologi di Papua jauh lebih baik. Dan untuk itu kita akan berkembang, kita butuh banyak tenaga-tenaga nih pengembang-pengembang IT di Papua. Nah kami lihat belum terlalu banyak. Itu yang kami berinisiatif untuk bangun PT Noken ini untuk mengisi kebutuhan itu. Karena daripada kita pakai keluar, sedangkan anak-anak Papua ini punya kemampuan yang tidak kalah juga. Walaupun memang belum terlalu banyak ya, tapi tidak kalah. Kita bisa kerjakan pengembangan teknologi, entah itu sistem informasi rumah sakit, website pemerintahan, dan layanan-layanan publik lainnya itu sangat bisa kami kerjakan itu secara mandiri di Papua. Jadi jangan dana otsus uang apa masuk ke Papua, ujung-ujungnya kembali keluar. Itu kan sayang sekali. Sedangkan anak-anak Papua punya kemampuan sih. Jadi basic dasarnya itu mengisi porsi itu. Biar kita lebih mandiri untuk membangun Papua ini dari anak-anak di Papua ini. Namun, aksesibilitas jaringan dan literasi digital di daerah-daerah tertentu di Papua masih menjadi hambatan yang signifikan. Sehingga untuk melebarkan sayapnya, PT Noken Inovasi Teknologi merasa perlu membangun kolaborasi bersama para stakeholder dalam mewujudkan tujuan untuk pemberdayaan SDM dari Papua yang kompeten dalam pengembangan teknologi informasi. Kalau dilihat-lihat 80% di daerah Papua, 20% dari luar, ada beberapa perusahaan dari Jakarta, dari Jogja, seperti itu. Kami kerjakan juga, banyak kami kerjasama dengan pemerintah, rumah sakit itu, kami kerjasama untuk bangun sistemnya seperti itu, website. Kalau untuk kendalanya sendiri, walaupun di Papua sudah banyak tower tadi kakak bilang, tapi kan untuk kendala internet ini masih naik turun, walaupun sudah memang kita harus digenjot dengan inovasi teknologi, tapi kan internet ini mempengaruhi kinerja kita gitu. Bagaimana sinkronisasinya antara apa yang kakak lakukan dengan kondisi yang sekarang? Ya itu memang kita tidak bisa membangun sendiri ya. Kita harus bersama-sama dengan banyak stakeholder, punya kesadaran bersama-sama, kolaborasi bersama-sama, itu baru bisa kita masuk ke sana. Jadi sejauh ini memang masih di daerah kota yang optimal. Kita dapat beberapa kali daerah pegunungan, tapi cuma memang terhambat dengan itu, sinyal, koneksi seperti itu. Dan mungkin literasi digitalnya belum merata. Kalau kita lihat sekarang, mungkin tower saudara di desa, di kampung nih, tapi literasi untuk masyarakat menggunakan sistem ini, internet, website ini untuk hal-hal yang profesional, benar-benar profesional itu kan masih kurang. Masih banyak cuma sosial media seperti itu. Sedangkan padahal sebenarnya ini bisa publikasi istilahnya
potensi dari daerah itu, dari entah kecamatan, entah desa, kabupaten, itu kan bisa dioptimalkan lewat internet yang membuat kita jauh lebih luas, tidak terbatas. Istilahnya kita bisa publikasi kampung kita ke seluruh dunia dan potensi yang ada. Sedangkan kita punya akses semua itu, tapi belum mau menyiapkan diri untuk ke sana. Itu yang perlu diliterasi kembali lagi. Dalam hal ini, Bobby merasa perlu adanya kerjasama antar pihak pemerintah dengan para pengembangan IT muda di Papua. Meski memasuki era digital, masih banyak pengembangan IT muda di Papua yang belum berani unjuk gigi dan pemerintah pun belum melirik talenta yang dimiliki para pengembangan IT muda. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pengembangan IT muda percaya diri untuk eksistensi dan pemerintah dapat menyediakan wadah untuk bersatu padu membangun Papua melalui pengembangan informasi dan teknologi secara mumpuni. Nokensoft dengan tangan terbuka juga mengajak. Bagaimana kakak melihat kita punya potensi anak-anak Papua sendiri yang maksudnya punya ketertarikan khusus dalam dunia untuk bikin aplikasi dan lain sebagainya. Saya lihat mungkin makin bertumbuh, nanti mungkin Jansen jelaskan itu, karena sangkut Jansen yang ngurus itu. Memang anak-anak Papua ya tidak kalah. Jadi seperti tadi saya bilang, anak Papua tidak kalah terkait dengan kemampuan untuk IT. Cuma ya itu, karena di pemerintahan ini kadang kurang menyadari itu dan anak-anak juga tidak menunjukkan diri, jadinya kan banyak cari di luar. Terus anak-anak yang punya kemampuan akhirnya pergi keluar juga, karena di sini susah cari kesempatan. Seperti itu. Dan satu sisi pemerintah tidak melihat, satu sisi mereka tidak menunjukkan eksistensi. Nah ini kan yang kita harus sama-sama pertemukan biar ya anak-anak Papua punya kemampuan itu jangan sia-sia, seperti itu. Kalau seandainya ada pihak dari luar yang nanti menyaksikan tayangan ini, bagaimana mereka bisa menghubungi PT Noken ini sendiri untuk membuat proyek bersama misalnya? Oh, kami sudah punya website, jadi kami bisa akses untuk website kami di www.nokensoft.com. Di Facebook juga sudah ada nokensoft.com, di Instagram juga ada, atau datang ke kantor kami di Waena dekat pom bensin itu juga ada. Konsultasi gratis, tidak apa-apa, kita bisa bertukar pikiran, berikan saran, ide-ide, itu sangat bisa sekali. Jadi tidak perlu takut, datang saja bisa konsultasi. Ada saya, ada Jansen, ada teman-teman yang lain, sangat terbuka untuk berkomunikasi, kita kolaborasi membangun Papua, sangat terbuka. Michael Jensen Faidiban atau yang akrab disapa Jensen adalah seorang alumnus teknik informatika dari kampus USTJ. Jensen mengawali kecintaannya dalam bidang teknologi informasi setelah memenangkan kompetisi desain web pada saat SMA. Hal ini mengantarkannya mengeksplorasi lebih lanjut dunia IT sebagai web developer hingga pembuatan situs web. Kurangnya spesialis IT berusia muda di Papua mengantarkan Jensen untuk menyeriusi berkarir di bidang IT. Dengan posisinya sebagai direktur di Nokensoft, ia menargetkan generasi muda Papua dapat berkarya bersama di bidang teknologi informasi di Nokensoft. Saya lulus dari USTJ, jurusan teknik informatika, itu di tahun 2016. Jadi sejak dari situ, namun jauh sebelum itu, pernah di sekolah juga itu di SMK Negeri 1 Sentani. Itu dulu ikut lomba untuk web design. Itu juga lomba LKS. Jadi mulai dari situ ketertarikan untuk fokus di bidang teknologi itu, terutama di web development atau pembuatan website, itu sudah ada sejak itu. Nah sehingga dari situ saya pikir, oh ini satu bidang yang macam di Papua itu masih sangat-sangat kurang untuk banyak orang
ambil, terutama kita di Papua begitu. Sehingga saya pikir ini satu hal yang perlu saya fokus begitu. Terus ya dari situ biasanya dapat job-job freelance sampai pada akhirnya dengan Kakak Bobby kami pikir untuk buat satu perusahaan sehingga bisa kerjakan proyek yang mungkin dengan Pemda yang perlu legalitas begitu. Tapi jadi di Nokensoft sendiri saya punya fokus itu sebagai web developer. Web developer sebenarnya terbagi lagi. Ada biasanya mereka bilang front end, ada back end, dan ada yang spesialis untuk riset saja. Tapi ya kita sesuaikan lagi dengan kondisi bahwa kita tidak punya semua sumber daya itu. Jadi kadang kita handle hampir semuanya, mulai dari ketemu dengan klien sampai pembuatan dan lain sebagainya. Nah, jadi kadang kita lakukan itu semua. Tapi kalau secara spesifik, misalnya ada project untuk teknis sendiri, biasa kita sebut full stack developer. Itu gabungan antara pokoknya yang kita desain dan kita buat dia punya sistem. Terus biasa kita kalau create project, kadang kita by project bisa kolaborasi juga dengan beberapa teman. Terus di Nokensoft sendiri, saya sendiri sebagai direktur untuk Nokensoft PT. Kami 2 tahun lalu kami jadikan PT dengan nama PT itu Noken Inovasi Teknologi Informasi. Jadi kami pikir ini nama yang bagus untuk spesifik dengan target di sini, tapi dia juga lebih umum untuk bisa membawa bahwa kami dari Papua juga bisa berkarya begitu di skala nasional seperti itu. Berkaca pada banyaknya lulusan teknologi informasi asal Papua serta kampus-kampus di Papua yang menawarkan jurusan berbau IT, Jensen mengajak para lulusan baru untuk turut menyeriusi karir di bidang teknologi informasi seperti dirinya. Karena Jensen merasa peluang untuk teknologi informasi akan sangat dibutuhkan di masa depan dalam berbagai aspek dan di semua tempat termasuk di tanah Papua. Digitalisasi ataupun inovasi digital yang ada. Yep. Karena kan kita sekarang dituntut untuk wajib tahu gitu. Tapi bagaimana Kakak sendiri melihat sebagai anak muda Papua yang sudah memang berkarya di bidang ini, bagaimana melihat potensi yang ada di sini? Baik, untuk potensi sebenarnya sangat-sangat besar, terutama dari sisi misalnya sumber daya manusia. Karena kalau kita lihat saat ini kampus yang dengan jurusan IT dalam beberapa tahun ini sudah semakin banyak. Itu artinya pasti setiap tahun atau setiap semester itu selalu ada lulusan baru, terutama yang dengan jurusan teknologi informasi berkaitan dengan komputer begitu. Cuma di sisi lain biasanya tidak ada wadah untuk mereka menyalurkan apa yang mereka sudah belajar. Misalnya ada satu perusahaan spesifik yang misalnya kalau di informatika kita belajar misalnya tentang pasang jaringan atau pasang internet. Kalau mereka memang benar-benar serius untuk mau ambil jurusan itu atau mau berkarir di situ, minimal harus ada tempat untuk mereka bisa berkarir. Sedangkan kalau tidak, berarti mereka harus mungkin keluar Papua untuk bisa bekerja di sana, untuk mereka bisa kerjakan apa yang mereka senang. Saya pikir itu juga salah satu keadaan yang ada di sini. Sehingga tapi dengan ada banyaknya lulusan ini, semakin banyak anak-anak muda juga berpikir untuk coba kita fokus di bidang teknologi. Nah, contohnya salah satunya yang seperti yang saat ini kami sudah buat, dari buat perusahaan supaya bisa mengatasi masalah yang tadi, supaya misalnya lulusan-lulusan baru itu mereka bisa punya tempat untuk mereka berkarir, terus kita sama-sama bangun usaha mungkin. Dan ya pasti ada alasan kenapa banyak universitas yang buka jurusan ini, karena kita lihat mungkin sekarang ada banyak yang mulai muncul misalnya provinsi baru kan akan muncul dinas baru dan lain sebagainya. Di satu dinas pasti butuh website dan butuh banyak aplikasi dan sistem, dan itu perlu pasti banyak anak muda sudah berpikir seperti demikian untuk mau berkarir di situ. Sehingga ini jadi satu acuan awal. Kita mulai dan lihat potensi bahwa anak-anak ini sudah mulai lulus. Itu juga saya pikir satu inovasi yang coba kita buat di Nokensoft, yaitu kita juga support komunitas, terutama anak-anak muda yang senang. Kadang mereka kuliah juga di luar,
bahkan ada yang di luar negeri sekalipun, kami bisa tetap komunikasi, bertukar informasi untuk belajar sama-sama. Terus di situ kita bisa berkembang. Kurangnya talenta digital menjadikan Nokensoft sebagai wadah bagi komunitas yang memiliki minat dan bakat IT di Papua yang ingin lebih mendalami teknologi informasi bahkan berkarir di dalamnya. Komunitas tersebut adalah Sakot Papua. Diharapkan dengan adanya komunitas Sakot Papua, talenta digital muda di Papua dapat tertarik untuk terjun ke dunia IT. Dukungan yang dari pemerintah yang sejauh ini kami di perusahaan bisa lihat itu seperti kami diberikan kepercayaan untuk bisa misalnya membuat website untuk satu dinas. Jadi kesempatan seperti begini sebenarnya menurut kami sendiri juga itu cukup langka, apalagi terutama dalam tanda kutip sebagai anak Papua begitu. Terutama pertama mungkin kita harus dites dulu, apakah benar-benar kita sudah bisa lakukan hal ini, apakah kita bisa bertanggung jawab. Nah tapi puji Tuhan beberapa tahun terakhir ini kami dapat proyek dari beberapa instansi yang percaya, yang berikan kesempatan itu, dan kita buat website, kita buat sistem informasi seperti begitu. Untuk kalau dapat channel untuk belajar atau mereka anak-anak yang di sekolah bisa belajar, kita punya salah satu contoh di tahun lalu itu ada program beasiswa dari Pemda juga dikelola oleh salah satu sekolah yaitu Sagu Foundation, ini lembaga. Nah di sana itu kebetulan ada persiapan untuk mahasiswa sebelum keluar negeri. Ini mungkin kita punya program yang uji coba bagaimana kita persiapan dari awal. Dari situ juga ada beberapa hasil analisa dari program ini, yaitu salah satunya anak-anak sebelum mereka masuk di misalnya di kampus IT, mereka sudah punya fondasi begitu. Jadi kadang-kadang ada feedback dari mereka, mereka bilang bahwa misalnya kami dari Papua tapi kami bisa lebih bagus daripada ada anak-anak dari Cina begitu dalam hal yang dasar-dasar, atau mereka sudah punya fondasi. Ya kita buat program ekskul, ekstrakurikuler di luar dari yang mata pelajaran utama, yaitu kita buat ekskul coding. Nah itu Sakot sendiri yang koordinir. Nah saya pikir ini salah satu cara untuk kita coba bahwa kalau bisa juga kita dorong agar sekolah-sekolah lain membuat ekskul. Mungkin kita mulai dari ekskul sebelum dia masuk mungkin ke kurikulum utama, tapi tentu ini bisa dijadikan ekstra begitu. Jadi ada dua cara kalau mereka mau coba untuk belajar. Secara pertama mungkin mereka bisa ikut magang. Kami sudah buat sekitar ada 3 kali magang di Nokensoft. Salah satu sekolah yang sudah magang di sini itu seperti SMK Negeri 1 Sentani. Ya mereka datang magang di sini. Jadi selama 3 bulan itu sekaligus juga selain belajar untuk bekerja, tapi juga kami kasih pelajaran tentang bagaimana orang bekerja dengan misalnya menjadi web developer, apa yang harus dia kerjakan seperti itu. Ya tentu saja itu di website Nokensoft sendiri, nokensoft.com, itu websitenya Nokensoft. Nah, sedangkan kalau mereka mau spesifik ambil kursus, itu mereka bisa kunjungi sakot.web.id. Nah di Sakot itu yang spesifik kami siapkan untuk teman-teman yang mau kursus dari sangat-sangat basic begitu. Perkembangan teknologi informasi terkesan cepat merambat dan di saat yang bersama terdengar menggiurkan karena banyaknya peluang di masa mendatang.
Namun, untuk membangun kesadaran seputar kemajuan teknologi informasi di Papua masih menjadi tantangan bagi pemerintah, stakeholder, maupun generasi muda sendiri. Hadirnya komunitas Sakot beserta Nokensoft menjadi salah satu jawaban atau solusi bagi sumber daya manusia di Papua yang siap menjelajahi perkembangan teknologi agar kelak siap menyongsong modernisasi lanjutan. Jadi harapannya kami buat komunitas dan kami buat perusahaan, selain kami coba untuk buat kesempatan untuk teman-teman muda yang punya minat sama supaya bisa berkarir, atau di komunitas supaya kami tetap bisa ketemu satu sama lain dan bisa bertukar informasi. Kedepannya, jadi anak-anak muda yang sekarang yang kami pikir adalah ke depan mereka pasti akan jadi pemimpin-pemimpin di bidang masing-masing misalnya. Tapi dengan komunitas ini tidak harus mereka itu jurusan IT saja, tapi mereka di Sakot sendiri bahkan ada yang dari jurusan mesin, tapi mereka senang dengan coding misalnya untuk bisa hubungkan, misalnya membuat robot. Nah, itu ada beberapa yang pelajari itu walaupun dia bukan jurusan IT. Karena kedepannya mereka sudah profesional, mungkin mereka akan ada di spesifik ilmu mereka yang mereka kerjakan. Tapi literasi coding itu sendiri mereka sudah tahu bahwa kalau saya buat satu teknologi, saya harus ketemu dengan siapa, saya harus buat dengan teknologi apa. Nah itu kita bisa belajar dan kita bisa tahu di komunitas seperti itu. Nah itu untuk kami siapkan supaya ada wadah seperti itu di Papua. Nah, dan selain itu, dan mereka juga bisa pakai ini untuk jadi ukuran bahwa oh ternyata teknologi yang terbaru di luar itu seperti ini. Tapi karena ada anak-anak komunitas yang ada di sana, mereka bisa transfer langsung direct pada saat itu juga. Dan kami di Papua sini bisa dapat seperti itu.